Halo, selamat datang para pejuang CPNS dan PPG tahun 2020. Kembali lagi bersama saya Uni di channel Uni Kreatif. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang latihan soal SKP atau PPG khusus tentang pedagogi tahun 2020 untuk semua guru ya teman-teman, baik itu guru SD, SMP maupun SMA. Khususnya materi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Baik, langsung saja soal nomor 1. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Berikut penjelasannya. Komponen minimal RPP sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 meliputi 1. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model atau metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan terakhir adalah penilaian. Jadi harus paham benar ya teman-teman komponen-komponen dalam RPP ini. Ini sering keluar dalam soal-soal pedagogi. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Nah, langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Yaitu A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keleluasaan materi pembelajaran. Yang E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Jadi jawabannya adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Berikut penjelasannya. Langkah-langkah memilih materi pembelajaran. 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan indikator. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. 3. Memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan
kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian. 4. Memilih sumber materi pelajaran. Selanjutnya, soal nomor 3. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, guru sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip memilih materi pelajaran. Berikut ini yang termasuk prinsip-prinsip memilih materi pelajaran kecuali A. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. B. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. C. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran. D. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. E. Memperhatikan aspek silabus dan kompetensi dasar. Jadi yang bukan termasuk prinsip-prinsip memilih materi pelajaran adalah E ya teman-teman, memperhatikan aspek silabus dan kompetensi dasar. Berikut penjelasannya. Prinsip-prinsip memilih materi terdiri dari 1. Potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 4. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Selanjutnya, soal nomor 4. Perhatikan data di bawah ini. 1. Menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. 2. Menyusun kisi-kisi penilaian. 3. Membuat instrumen penilaian serta pedoman penilaian. 4. Melakukan analisis kualitas instrumen penilaian. 5. Melakukan penilaian. 6. Mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. 7. Melaporkan hasil penilaian. Dan 8. Memanfaatkan laporan hasil penilaian. Urutan prosedur penilaian yang tepat dikembangkan seorang guru ketika akan melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar yaitu A. 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. B. 2, 3, 1, 4, 5, 6, 8, 7. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7. D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E. 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Jadi data di atas itu sudah urut ya. Urut dari nomor 1 sampai 8 adalah prosedur penilaian. Nah, ini adalah penjelasannya teman-teman. Prosedur penilaian proses dan hasil belajar. 1. Menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang sudah disusun. 2. Menyusun kisi-kisi penilaian. 3. Membuat instrumen penilaian serta pedoman penilaiannya. 4. Melakukan analisis kualitas instrumen penilaian. Kemudian 5. Melakukan penilaian. 6. Mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. 7. Melaporkan hasil penilaian. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan laporan hasil penilaian. Terima kasih teman-teman, terus ikuti channel saya, jangan lupa subscribe dan like ya, untuk membantu saya terus membangun channel ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.